Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Thompson. Hari ini kita membahas yang namanya transformasi geometri. Ada 4 jenis transformasi geometri. Ada namanya translasi, ada namanya refleksi, ada namanya dilatasi, dan ada namanya rotasi. Ya, kali ini kita bahas ada 2 jenisnya, yaitu yang pertama translasi. Oke, translasi adalah pergeseran, ya, pergeseran. Oke, pergeseran. Tapi sebelumnya Abang sampaikan dulu, kalau transformasi geometri itu adalah suatu proses perubahan atau perpindahan, ya, posisi awal dari posisi awal ke posisi yang lain, kira-kira demikian. Jadi kita pindahkan objeknya, bisa berupa objek titik atau garis atau bidang, ya, kira-kira demikian. Oke, nah translasi tadi Abang bilang pergeseran, berarti kita geser dia sejauh mana, ya. Kalau bidang koordinat kartesius sejauh mana digeser ke kanan, sejauh mana digeser ke atas, dan yang lainnya, kira-kira demikian. Andaikanlah kamu punya titik objek, titik, katakanlah titik A, biasanya penamaan titik misalnya huruf besar, ya. Nah, katakanlah titik X, Y, lalu titik X, Y ini kupindahkan, kugeser, namanya ditranslasi. Ditranslasi, biasanya kita singkat translasi dengan T sesuai namanya, ya, T, translasi. Ditranslasi atau digeser X-nya, titik awalnya, sejauh A1-an ke kanan atau ke kiri. Terus si Y-nya digeser ke atas atau ke bawah sejauh B1-an, ya. Maka nanti bayangan si A titik akhirnya di mana? Kita singkatlah bayangan si A, A absen, ya. Jadi untuk mencari bayangannya, sejauh mana X digeser sejauh A, berarti X tambahkan dengan si A. Kira-kira demikian. Oke, makanya bayangan si A atau X absen sekarang di X tambah A. Nah, bayangan si Y atau Y absen sekarang berada di mana? Y tambah B. Jadi cukup jumlahkan kalau translasi. Itu cara mudahnya, mengingatnya. Oke, nah contoh kalau kita buat di bidang koordinat kartesius, ini sumbu Y misalnya, ini sumbu X. Oke, nah katakanlah ini 1,2. Di sini Y-nya 1. Katakanlah titik koordinat titik A. Oke, titik koordinat A, X-nya 2, Y-nya 1, 2,1. Nah, si titik A ini kupindahkan atau kugeser, kutranslasi, ya. Kutranslasilah titik si A-nya, X, Y awalnya 2,1. Kutranslasi si X-nya atau si A-nya kubuatkan, si 2-nya kugeser sejauh katakanlah 2/1-an. Oke, jadi si satunya juga kugeser 3/1-an, ya, ke atas. Oke, nah jadi bayangan titik A siapa jadinya? Nah, jadi 2 tambah 2, 4, 1 tambah 3, 4. Cukup demikian, ya. Jadi X-nya sekarang di 4. Nah, 2 digeserkan ke kanan, posti 2. Berarti kalau posti 2 berarti kanan. Berarti di sini 1, 2, berarti 3, 4. Berarti posisi awal sekarang di 4 X-nya. Terus Y-nya digeser 3. Ya, 3 ke atas. 1, 2, oke, 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 4. Sekarang titik 4 koordinat Y-nya. Maka disinilah titik koordinat yang baru untuk titik bayangan si A. Kira-kira demikian. Oke, itu untuk translasi. Oke, nah cukup mudah, ya. Oke, untuk pencerminan, ya, atau refleksi, ya, refleksi atau pencerminan. Oke, refleksi atau sering kita sebut sebagai pencerminan. Oke, cermin, ya, pencerminan sama itu. Oke, nah sama halnya ini mencari bayangan juga untuk tujuan kita di sini. Katakanlah ada titik awal, katakanlah yang pertama titik A, katakanlah titik X, Y, oke, X, Y. Lalu si titik X, Y ini juga ceritanya kita cerminkan, kita refleksikan terhadap sumbu X, oke. Lalu kita cerminkan, boleh abang singkat cermin C, ya, direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X nanti bayangan si A, jadinya nanti ingat adik-adik, X-nya yang tetap,
Y yang berubah jadi negatif Y. Itulah bayangan yang baru. Oke, yang kedua, kalau misalnya ada titik awal si A juga, katakanlah X, Y, lalu ini juga kita cerminkan terhadap C, cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangan si A yang baru, oke, si X yang berubah jadi negatif X. Oke, Y yang tetap. Kira-kira demikian. Oke. Nah, yang ketiga, pencerminan terhadap garis ya. X, Y kita cerminkan juga. Nah, sekarang ini juga sebenarnya garis. Kalau sumbu Y garis X sama dengan 0, kalau sumbu X garis Y sama dengan 0. Ini juga garis, langsung saja garis. Oke, sekarang garis, oke, Y sama dengan X. Nah, kalau terhadap garis Y sama dengan X, nanti X-nya berubah jadi, bayangannya jadi berubah jadi Y. Y jadi X. Nah, atau balikkan aja X, Y jadi Y, X. Kira-kira demikian cara mudah mengingatnya. Oke, nah yang keempat, ada titik A juga, X, Y. Ini kita cerminkan juga terhadap garis. Cermin terhadap garis, katakanlah garis Y sama dengan negatif X. Negatif X. Kalau terhadap negatif X, nah kalau tadi hanya Y sama dengan X. Nah, bayangan si A, balikkan X, Y jadi Y, X. Tapi lebih parahnya lagi, negatif kan keduanya. Oke, artinya di sini negatif ya, gitu aja. Nah, yang kelima, oke, pencerminan titik A, X, Y atau direfleksikan terhadap ya garis Y atau X sama dengan H dulu ya. X sama dengan 5, 6 atau min 1 atau berapa gitu. Ya, maka nanti bayangan si A, bayangan akhirnya, oke, bayangan untuk si X jadinya 2 kali si H yang di sini dikurangi dengan si X. Oke, lalu koma Y yang tetap di sini. Kira-kira demikian. Oke, yang terakhir yang keenam, titik A, X, Y kita cerminkan terhadap garis. Nah, sekarang terhadap garis Y sama dengan H. Oke, maka nanti ini terhadap Y, Y tadi ya, agak silap. Oke, maka bayangan si A, oke, X yang tetap, malah Y yang berubah jadi 2 kali si H dikurang Y. Kira-kira demikian. Oke, sebagai contoh. Oke, ada titik A misalnya 3,2, kita cerminkan ini terhadap sumbu X. Maka bayangan si A akhir siapa? Perhatikan terhadap sumbu X, berarti di sini. Berarti terhadap sumbu X, 3,2 X-nya, X, Y maksud abang, maka bayangannya X, min Y. X-nya 3 tetap, Y-nya 2 jadi negatif 2. Kira-kira demikian. Ya, kira-kira demikian. Yang contoh yang berikutnya, misalnya ada titik sembarang titik P. Lalu kita buat min 1,2. Ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangan akhir si P siapa? Berarti terhadap sumbu Y yang ini. Berarti bayangan X, Y. Jadi min X, Y. Oke? Min X. Dinegatifkan X-nya. Berarti negatif dari negatif 1 positif 1. Kira-kira demikian. Jadi positif 1, Y-nya yang tetap positif 2. Kan gitu ya. Dan seterusnya. Yang terakhir, katakanlah ada titik Q. Katakanlah 2,1. Ini kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap garis. Ya. Y sama dengan 3. Siapalah bayangan si Q akhir? Nah, terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3. Berarti hanya 3. Berarti X-nya yang tetap 2. Oke. 2H kurang Y. 2 kali H. Hanya yang ini. 3. 2 kali 3 kurang Y-nya 1. Maka bayangan terakhir titik si Q 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. 2,5. Kira-kira demikian. Sebagai contoh, kita lihat soal nomor 1. Titik A 3,-2. Titik A
3, min 2 inilah X, Y-mu. Oke, ditranslasikan. Oh, ada kata-kata ditranslasi atau digeser, berarti translasi. Oke, oleh titik translasi, ditranslasi oleh titik min 1,4. Maka bayangan si A jadinya gimana? Nah, kalau translasi cukup jumlahkan ya. 3 tambah min 1, 2. Oke, 2, min 2 tambah 4, positif 2. Jadi bayangan akhirnya 2,2. Oke, yang nomor 2 ada titik K sembang 1,3. Ditranslasikan, digeser, berarti masih di sini pergeseran atau translasi. Digeser oleh T A,6. Menghasilkan bayangan yang ber 7,9. Abang ulangi, awalnya kan ada titik X, Y 1,3. Digeser atau ditranslasi oleh titik translasi A,6. Langsung ada bayangannya. Bayangan si K langsung 7,9. Ingat tadi, translasikan cukup dijumlahkan. X tambah A, 1 tambah A, 7. Atau kata logikanya, kita mencari si A nanti. 1 tambah berapa hasil bayangannya 7? 1 tambah berapa 7? 6. Berarti A-nya 6. Kan gitu ya. Jadi jawabannya A-nya 6. Kira-kira demikian. Berarti kalau 3 tambah 6, 9. Benar memang kan? Berarti 1 tambah berapa 7? 1 tambah 6. Berarti A-nya 6. Kira-kira demikian ya. Oke, yang nomor 3. Ada titik D, min 2,3. Ini kita cerminkan. Oh, dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, terhadap sumbu X. Oke, terhadap sumbu X. Bayangan si B siapa? Kalau terhadap sumbu X, X yang tetap X, Y yang jadi negatif Y. Maka X-nya tetap min 2, Y-nya jadi dinegatifkan 3-nya. Inilah bayangannya. Kira-kira demikian. Bisa ya? Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Bayangan titik A min 2, min 3. Direfleksikan, dicerminkan ya. Ya, terhadap garis Y sama dengan min X. Siapalah bayangan si A? Oh, terhadap Y sama dengan negatif X. Berarti di sini. X, Y jadi Y, X. Tapi negatifkan. Oke. Min 2, min 3 jadi min 3, min 2. Tapi negatifkan. Negatif dari negatif 3 jadi positif 3. Negatif dari negatif 2 jadi positif 2. Berarti bayangan si A positif 3,2. Kira-kira demikian ya. Bisa ya? Oke, bayangan titik min 5, min 6. Lalu dicerminkan. Atau di C, cerminkan. Terhadap garis Y sama dengan 2. Berarti hanya adalah 2. Siapalah bayangan akhirnya ya. Jadi untuk bayangan akhirnya perhatikan terhadap Y sama dengan H. Berarti di sini. Berarti X yang tetap X. Min 5 adalah X-nya tetap. Koma. 2H kurang Y. 2 kali H, 2 kurang Y-nya negatif 6. Kurang negatif 6. Berarti min 5-nya tetap 2 kali 2, 4. Kurang negatif 6. Berarti 4 tambah 6, 10. Maka bayangan akhirnya min 5,10. Kira-kira demikian untuk video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.